Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Sam Story, sebuah cerita yang menginspirasi barengan gue Adam, dan seperti biasa kita akan mengulas satu hal yang menarik dan juga dengan kesan seru juga pastinya. Di episode kali ini gue akan ngebahas soal hal yang mungkin masih soal dunia musik, tapi juga dari satu hal yang mungkin belum pernah gue bahas juga, yang berhubungan dengan musisi tapi mungkin masih remaja atau masih cilik ya gitu. Dan gue pengen ngulik juga dengan karya-karya dia juga. Dan hari ini barengan gue ada Etinia. Hai. Halo, apa kabar? Baik dong Kak. Gimana, lagi sibuk apa akhir ini? Hari-hari ini sih kebetulan udah libur sekolah ya. Nah jadi udah tinggal cuma paling ada perform, terus tinggal kita liburan jalan-jalan gitu, main-main doang sih Kak, sama ada les gitu deh. Berarti kan sekolah, terus habis itu kamu perform, ngebalance-nya gimana tuh? Cara ininya, balance antara sekolah dan karir nih. Ini berarti kalau kakak nanyanya pas aku lagi masa sekolah lah ya. Iya, nah kebetulan sebenarnya kalau di sekolah itu aku ikut organisasi juga nih. Jadi bakal lebih susah lagi untuk ngebaginya. Aku itu ikut organisasi OSIS. Nah jadi kalau misalnya buat ngebagi, tentunya biasa tuh aku bakal lebih tetap prioritasin dalam hal belajar, karena apalagi kita sebagai pelajar, kita tuh berarti harus prioritasinnya itu yaitu adalah belajar. Dan kalau misalnya buat yang lainnya kayak aku nyanyi, dance, dan juga tampil perform, itu biasanya adalah selingan gitu sih Kak. Oh, jadi belum jadi satu fokus yang kamu benar-benar ini ya. Jadi kamu juga ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Terus kalau di sekolah selain OSIS ada juga kayak ikut ekskul atau ini juga? Kebetulan kalau ekskul itu di sekolah, ketika ekskul aku ikutnya jam pelajaran, jadi dapetnya jam pelajaran, nggak akan nambah jam lagi. Oh, berarti kamu di sekolah ekskul apa? Aku ekskul wall climbing. Wow. Dari semua ekskul kenapa memilih wall climbing? Karena dulu zaman aku kan standar aja nih olahraga, paling futsal, bola, atau basket gitu. Nah, aku penasaran aja sih Kak. Penasaran aja ya, gimana olahraga wall climbing? Kayak itu tuh kan juara olimpiade kan ada yang wall climbing kan? Masalah iya. Nah kalau misalnya di sekolah aku ini, kebetulan kan aku baru kelas 7, jadi kita masih diajarin tuh benar-benar dasarnya banget. Nah ketika kita diajarin dasar itu, kita lebih ke nge-grip, tau gak sih kayak yang kayak buat nahannya gitu lah, jadi dilatih buat kekuatan tangan. Sama ada papan lah kalau di sekolah aku, cuman tinggi tapi dia nggak terlalu lebar, jadi kita latihan naik pernah tuh, tapi cuma nyampe saf ketiga doang, gak nyampe ke atas lagi gitu. Berarti kamu udah sampai ke atas banget tuh, yang belum nyampe puncaknya, tapi ibaratnya kayak di sini, terus ini puncaknya, kita masih di sininya, di tengah-tengahnya gitu. Itu baru pernah nyoba sampai situ. Wow, oke. Terus kalau kayak ekskul gitu biasanya kan ada ngarahin ke ikut-ikut lomba tuh. Itu juga kamu bakal ada ikut-ikut lomba juga gitu kalau di sekolah? Kebetulan sih kayaknya belum ya, soalnya sekolah aku juga kalau yang wall climbing ini, ekskul ini kayaknya dia baru diadain juga. Dan kebetulan angkatan aku ini cukup spesial karena baru tahun ini diadain ekskul. Jadi di angkatan-angkatan sebelumnya itu ada cuma SC. Jadi di sekolah aku tuh ada SC dan ekskul. SC itu apa? Nah, school curricular. Jadi kalau misalnya SC itu adalah berbayar dan juga tambahan waktu. Tapi kalau misalnya ekskul ini termasuk dalam waktu mata pelajaran gitu. Oh gitu, oke. Ada ekskul apa aja? Gak ada ekskul musik kah? Atau gimana? Sebenarnya kalau di sekolah aku yang berhubungan dengan musik itu, yang ekskulnya ada 2, ensemble dan vokal. Cuman aku sengaja tidak ikut karena aku pengen untuk coba hal baru aja sih Kak. Kayak wall climbing aku belum pernah nyoba nih gitu. Gitu sih. Kamu memang dari dulu, kamu juga masih baru banget ya, kelas 1 SMP, kelas 7 kan, dan dari dulu emang minat di nyanyi gitu berarti? Sebenarnya iya sih, dulu aku sebenarnya pas kecil itu aku cuma senang dengerin lagu-lagu gitu, lagu-lagu anak-anak, tau gak sih Kak?
apa dulu dengerinnya? Kayak harusnya kayak zaman aku juga nih. Enggak dong, nggak beda deh kayaknya. Jauh ya. Kalau zaman aku kan kayak Joshua, terus Yes. Tasya, Kamila. Iya ya, aku tahu. Iya. Aku pernah dengar juga sesekali dari Iya. Dedi. Tapi ya, Pas dari kamu referensinya kayak gitu. Sama. iya, tapi Iya. beda sih kayaknya ya beda. Soalnya Siapa yang maksudnya kalau penyanyi yang mungkin sekarang udah nggak cilik tapi dia dulu sempat ngeluarin karya-karya cilik kayak Nawar Ayu, kayak Neona gitu, itu juga kamu dengerin juga? dulu aku suka dengerin tuh. Dulu aku pernah beberapa kali kayak dengerin aku nyanyiin gitu-gitu sih kak. Karena kamu juga ada minat nyanyi, ikut-ikutin juga penyanyi cilik, terus kamu ikut-ikut lomba nyanyi gitu atau gimana? Iya, aku ada beberapa kali dulu ikut lomba nyanyi. Cuman sekarang ini aku udah jarang kalau misalnya ikut lomba nyanyi, lebih kebanyakan perform. Kalau dulu tuh aku lumayan sering, lumayan lah. Lumayan ya. Lombanya apa nih? Maksudnya kayak lomba antar SD kah atau lomba yang kayak di mall-mall kan ada tuh sering tuh juga tuh. Sebenarnya campur. Nah, dulu tuh biasanya aku lomba-lomba tuh yang di mall. Kalau enggak, juga beberapa kali pernah yang di luar. Contohnya kayak pas 2024 itu, sekitar 2 tahun yang lalu, aku pernah ke Bangkok untuk ngelakuin lomba, yaitu namanya Asia Pacific Art Festival 2024. Nah, di situ tuh adalah suatu ajang lomba, dan di situ ada banyak juga kayak lomba-lomba bukan cuma nyanyi, tapi kayak piano dan alat-alat musik yang lain. Nah, kebetulan di situ tuh aku dapetnya distinction gold. Nah, kalau distinction gold itu ternyata aku baru tahu lagi bisa naik lagi, dan kebetulan waktu itu aku dapat second runner up dibandingin sama permainan alat musik yang lain juga. Jadi berarti juara 2 dibandingin dari yang semuanya gitu. Berarti kamu nggak cuman kayak lomba nyanyi aja di situ, tapi juga musik, main alat musik juga. Nah, kebetulan waktu yang di Bangkok itu aku ikut juga yang piano. Jadi ikutnya double nih, yang vokal sama yang piano. Kalau yang piano aku dapetnya adalah gold gitu. Kalau kamu bisa alat musik apa aja nih? Berarti kamu dari kecil juga les alat musik juga, piano atau lainnya juga atau gimana? Berarti selain nyanyi. Kalau alat musik, karena sekarang ini aku lagi ada piano, terus ada drum, habis itu pernah sempat sesekali itu pernah nyoba untuk biola, tapi kayaknya karena jadwal aku penuh juga, jadi belum sempat dilanjutin lagi gitu. Dan kalau misalnya buat alat musik lain yang aku emang gak les, tapi aku penasaran untuk belajar, ada ukulele, gitar gitu-gitu. Aku penasaran kalau misalnya ikut-ikut lomba gitu, apalagi di luar ya, informasinya kamu bisa dapat dari mana, dan kayak pendaftarannya itu kayak apa ya, sulit gak, atau ada maksudnya biaya pendaftaran dan lainnya itu juga ribet gak ngurusnya, dan ya kan di luar negeri gitu kan, yang mungkin di Indonesia aja kan kita juga pasti kalau yang mungkin belum pernah ikut lomba juga pasti ngawang-ngawang dulu kan, bagi di luar gitu. Kalau misalnya masalah pendaftaran sama tahu lomba dari mana, itu biasa aku dikasih tahunya sama orang tua aku sih, sama mami kalau nggak Dedi. Jadi kayak mereka yang cari tahu untuk lombanya, lalu tanya dulu pendapat aku, kayak aku mau nggak untuk ikut yang ini gitu sih. Aku kan lihat kamu lagu-lagunya, atau kamu juga, kamu kebanyakan ada nggak sih mungkin yang mungkin nyanyi tapi sambil main alat musik itu kalau lagi perform atau lainnya, atau kebanyakan minus one aja atau gimana? Ini maksudnya gimana nih? Kalau misalnya alat musik aku yang mainin atau gimana? Enggak sih, kalau misalnya ya kan ada tuh musisi yang kayak kalau nyanyi dia identik dengan mungkin ya perform pakai sambil main piano sambil nyanyi, atau kamu lebih fokus di nyanyi aja, jadi ada yang ngiringin atau kamu minus one gitu. Iya. Kalau misalnya dalam acara-acara biasa aku pakainya minus one. Cuman di tahun lalu kan aku ada ngadain mini konser tunggal yang album itu kan bersinar. Nah di situ tuh aku ada pakai band gitu. Jadi ya gitu deh. Berarti belum pernah kamu perform sambil pakai alat musik gitu dan lainnya gitu ya? Yes, kalau misalnya perform aku belum pernah sih. Karena memang kayak kamu fokus di situ, atau memang kayak mungkin suatu saat nanti pengen juga tuh ada
perform sambil main alat musik juga. Mungkin bisa jadi. Mungkin masih jadi ya. Iya, belum tahu juga sih lebih tepatnya. Nah, aku tuh lihat kamu banyak banget ya ngeluarin karya. Aku kayaknya nerima material kamu tuh hampir sering banget dan kayak cukup produktif gitu. Kamu emang ya udah ngeset kangguan karya sebanyak itu untuk maksudnya per bulan gitu atau gimana tuh? Kalau kayak gitu sih sebenarnya awal-awal nggak ngeset banget. Cuman kita berpikirnya tuh dari jauh-jauh hari atau nggak bulan. Jadi berpikirnya misalnya nih kayak sekali aku pergi buat aku sekalian bikin music video itu, aku itu bisa sekalian untuk syuting 2 lagu biasanya. Jadi udah ada kayak dijarakin gitu lah. Tapi juga secara produksi kamu udah langsung 2 lagu juga gitu ya? Secara Yes, gitu. Nah, kan sebenarnya sebelum kita take, aku tuh sebenarnya pengen ngomongin beberapa karya kamu. Salah satunya kan mungkin baru terakhir itu yang Sahabat Terbaik itu kan? Ya kebetulan ada 2 lagu yang baru aku rilis. Judulnya yang pertama adalah Sahabat Terbaik dan satu lagi adalah Kau Selalu Ada. Yes. Mungkin kayak salah satu kali ya, kayak mungkin nanti yang lagu terbaru banget nanti bisa kamu ceritain juga. Nah, kalau yang Sahabat Terbaik ini gimana ceritanya dalam produksinya, tentang apa? Karena kamu melihat kamu di sekolah ada sahabat terbaik atau gimana? Mulai dari ini kali ya, kita rekaman video terus lagunya. Jadi kalau misalnya buat lagu itu pertama-tama tuh sebenarnya Kak Marlon yang bikinin buat aku. Nah, Kak Marlon itu adalah vocal coach aku sekalian music director. Jadi kebetulan karena kita udah ada bikin beberapa lagu juga bareng dan ya emang biasanya Kak Marlon sih yang bikinin lagu aku hampir semua. Dan jadi Kak Marlon tuh udah tahu banget karakter aku. Dan kalau misalnya buat cerita yang Sahabat Terbaik itu tentunya Kak Marlon ini juga ngelihat dari cerita tentang persahabatan aku di sekolah. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam membuat lagu itu biasanya Kak Marlon awal-awal tuh ada diiringin dulu lagunya, dia kasih tahu ke aku, terus liriknya biasa kalau udah jadi itu, walaupun udah jadi kadang-kadang kita suka ubah-ubah gitu biar bisa kayak lebih masuk, ini lebih bagus nih kayak gini kata-katanya. Dan kalau misalnya buat rekaman itu biasanya ya rekaman aja sih biasa. Ya, tapi kalau misalnya music video itu karena yang lagu Sahabat Terbaik ini kebetulan di luar, jadi sebenarnya itu aku di Eropa, jadi aku sekalian untuk liburan. Sebenarnya, yes. Wow, Nah, berarti kalau pas nulis lirik itu tetap kamu ada andil untuk kayak nyesuaiin dengan ini juga. Tapi biasanya kalau ini dia kalau bikinin lagu buat kamu nanyain juga nggak kayak kamu lagi biasanya aku kan suka banyak nih ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi lainnya. Biasanya kalau mereka dibuatin lagu, biasanya suka curcol dulu tuh. Apa tuh yang lagi dirasain apa gitu. Biasanya kamu gimana tuh kalau sama Kak Marlon tuh? Kalau sama Kak Marlon sebenarnya kita jarang banget kayak ngobrolnya itu pas bener-bener mau bikin lagunya. Tapi biasa karena emang di waktu jam ngeles itu kita emang suka ngobrol. Jadi bareng Mami Dedi juga kita suka ngobrol gitu. Dan kadang-kadang juga emang aku suka kasih tahu aja kayak aku di sekolah lagi gini gitu. Apalagi kalau misalnya lesnya itu hari Selasa. Jadi kalau aku les itu sebenarnya 2 hari. Ada di hari Selasa dan juga hari Sabtu begitu. Jadi emang kebangun dari sehari-hari aja. Nah kalau Sahabat Terbaik, kamu kalau di sekolah ada kayak geng gitu? Biasanya ya maksudnya kayak dekatnya sama, biasanya kalau cewek-cewek tuh suka banget tuh ngumpul 4-5 orang gitu, kayak jalan bareng, kemana-mana bareng gitu. Kamu gitu juga nggak? Kalau aku sebenarnya lebih ke bukan geng sih, soalnya lebih ke circle. Karena kalau geng sama circle bahasanya itu sekarang circle ya? Iya, karena menurut aku itu beda. Karena kalau saya geng itu adalah pertemanan yang cuma kita doang nih dan kita musuhin sama yang lain. Tapi kalau saya circle cuma kayak oh ya udah sekedar ya ini kita temenan dekat, tapi yang lain cuma kayak kita tetap temenan gitu. Tapi kalau di sekolah aku ada 2. Ada 2 yang Iya, di luar sekolah ada 1 lagi karena kebetulan udah pindah dulu. Dan kalau misalnya yang 2 ini, yang 1 itu tuh isinya kita cuma berempat doang itu dan cewek semua. Tapi kalau misalnya yang 1 lagi, itu kita ber9.
Wow, keren Iya. banget. Dan kebetulan kita juga sering untuk pergi-pergi bareng. Jadi kalau misalnya dilihat di IG aku, pernah tuh Mami beberapa kali sama aku tuh juga ada ngepost tentang teman-teman aku. Dan salah satu yang tadi kan aku bilang ada 3. Nah itu yang aku kasih tau ada 2 kan. Nah ada satu lagi. Nah satu lagi ini kebetulan aku pernah undang di konser aku yang mini album. Oke. Iya, jadi itu emang khusus waktu itu ada satu lagu yang aku buat untuk perpisahan, judulnya Di Hatiku Selamanya, karena teman aku ini mau pindah sekolah dan jadinya di situ aku ada teman aku juga, jadi aku ajak naik ke panggung untuk aku nyanyi lagu itu bareng, sambil di belakang ditampilin video tentang kenangan, aku yang edit itu. Wow. Yes, Oke. gitu. Iya. Nah itu apa sih yang membuat kamu nyaman ke tadi apa bersembilan gitu? Kayak apa sih? Banyak banget ya. Iya, habis itu kayak apa yang membuat kamu menyatu gitu? Dulu aku juga kayak kalau aku tuh dulu disatukan oleh interest yang sama kayak misalnya kita dulu suka berdebat soal tim bola. Oke. Iya, terus Nah, atau enggak suka berdebat soal apalah gitu misalnya kan banyak juga temen aku yang interestnya di mobil kayak suka-suka modif-modif mobil gitulah gitu. ya ini kayaknya kakak juga termasuk suka mobil ya, itu ada pajangannya. Iya gitu deh. Iya, aku ngeliat pajangannya juga deh, kan salfok gitu. Salfok ya. Iya. Jadi apa yang membuat kamu sebenarnya kayak wah apa ya membuat cocok untuk bisa bareng-bareng apalagi bersembilan tadi gitu? Ya yang membuat aku cocok sama mereka itu sebenarnya mulai dari awal kita itu sebenarnya ini lucu sih kalau misalnya yang perpisahan itu berawal dari kita musuhan. Oh gitu. Iya, kalau yang waktu itu aku undang ke yang konser aku itu sebenarnya kena mic. Konser aku itu awalnya adalah kita itu musuhan. Cuman lama-lama setelah kita tahu satu sama lain dan ternyata kita itu tahunya kenapa kita musuhan, ternyata gara-gara gosip-gosip juga ternyata. Sebenarnya mereka yang kesel sama aku gitu. Gosip apa sih yang yang ini paling udah lupa lagi aku. Lupa ya, pokoknya ada sesuatu hal yang nah kalau itu kita mulai awal temenan tuh gara-gara kayak gitu. Dan juga aku tuh kalau ada yang temen aku nggak suka, aku malah deketin Kak, biar kayak ternyata ternyata kita cocok gitu ya gitu deh, cuma ketutupan aja. Tapi kalau yang bersembilan ini sebenarnya aku juga bingung Kak, tiba-tiba tuh kayak pas awal masuk sekolah dulu, betulan pas aku ini menurut aku yang kelas 7 ini benar-benar solid banget. Jadi tuh aku benar-benar senang banget di kelas aku yang ini dan benar-benar ngerasa cocok. Dan ternyata di dalam situ aku juga ketemu dengan 8 teman aku ini. 8 teman aku ini sebenarnya hobi-hobi kita nih berbeda-beda, tapi kadang itu kita bisa nyatuin jadi satu. Jadi kayak misalnya kebetulan hobinya tuh masuk dalam bidang musik, dan ada yang musik, ada yang olahraga gitu-gitu sih Kak. Oke, itu sampai sekarang kayak buat grup gitu nggak? Maksudnya kayak grup WhatsApp gitu? Masih masih justru kontak-kontakan. yang bersembilan ini itu tuh di kelas 7 baru banget, dan kita tuh sempat ada bikin IG bareng. Iya Kak, beneran. Namanya apa tuh? Jadi ada. Aduh. Bentar, aku mau buka nih. Bentar, aku juga lupa. Biasanya juga aku ada lihat tuh ada temen ya satu gestar kita juga. Oh gitu. Jadi kita udah bikin bersembilan. Wow. Okay. Yes, jadi ya gitu deh gitu Kak. Ya, iya. Soalnya ada yang kayak gestar aku juga, yang lain dia SMA dan memang kayak dia sampai kalau circle-nya dibuat TikTok bareng, suka buat TikTok bareng gitu. Kamu kenapa itu IG-nya mau diisi gitu juga nggak? Buat konten bareng? Sebenarnya iya. Sebenarnya. Ini wallpaper aku juga bareng mereka sebenarnya. Wow, oke. Cuma kurang satu doang yang ini. Kurang satu ya. Yes, gitu. Oke, menarik. Nah, tadi kan apa namanya banyak banget nih soal sahabat terbaik itu ada 9. Kamu juga katanya ngeluarin satu single terbaru lagi. Yes. Tadi judulnya apa? Kau Selalu Ada. Nah, Kau Selalu Ada ini apa nih? Ada korelasi juga dengan sahabat terbaik atau beda lagi ceritanya nih? Sebenarnya lagu-lagu aku ini sebenarnya nyambung lah, Wak. Kebanyakan tuh nyambung sebenarnya. Jadi yang sahabat terbaik sama Kau Selalu Ada ini mirip-mirip sebenarnya. Kan kalau misalnya tentang sahabat terbaik itu kita tuh nggak mau sampai kehilangan momen. Jadi kayak ku ingin semua kembali, tak ingin cepat berlari. Nah di lagu itu tuh kayak kita tuh pengen banget nikmatin momen bareng.
Nah, tapi kalau misalnya yang kau selalu ada, kita tuh masih mau ngasih tahu kalau misalnya sahabat kau selalu ada. Nah, sahabat kau selalu ada ini artinya kayak Oke. dalam setiap situasi apapun kita itu sebagai sahabat bakal selalu ada bareng-bareng gitu, Kak. Wow, oke. Nah, ini kalau tadi kan apa namanya? Ada ceritanya tuh juga kalau si Kau Selalu Ada ini sama Kak Marlon gimana nih untuk produksinya ini? Mirip-mirip Kak, semuanya Mirip-mirip juga. sebenarnya sama-sama aja mirip-mirip. Dan kebanyakan emang kita kayak biasa aja. Jadi emang udah sering ngobrol ketika jam les. Terus nanti Kak Marlon kalau misalnya ada ide itu biasa tiba-tiba dimainin. Dan kalau dimainin, tinggal habis itu, oh ini udah ada nih instrumennya. Kita tinggal cari lirik gitu. Dan kalau misalnya kayak gitu sih, Kak Marlon emang udah taunya dari emang sifat aku juga. Jadinya udah gampang banget buat dibikin gitu. Buat kamu berarti nextnya apa nih? Ke depannya Project apa gitu? Project apa lagi? Atau mau bikin ada showcase atau apa ya gitu mungkin? Untuk project kedepannya kebetulan nanti aku bakal ada salah satu kolaborasi bareng Karyan The Massive. Kakak tahu nggak? Oke, tahu dong. Tahu ya. Itu musisi sudah lama sekali. Yes. Nanti di bulan depan akan ada satu lagu kolaborasi yang akan kita keluarin. Dan kebetulan ini ada remake dari salah satu lagu yang cukup hits di masa itu. Iya, kakak mikir apa ya? Apa tuh? Iya, nantilah lihat pas bulan depan ya, dipantau tuh IG aku sama YouTube aku, Etenia Craft. Apa tuh? Apa namanya? Kakaknya berarti yang pertama kali tahu. Iya benar. Apa tuh single apa tuh yang nanti ini? Yang akan kolaborasi ini judulnya adalah Jangan Menyerah. Jadi kamu nyanyi bareng tuh sama Karyan tuh? Betul. Itu gimana ketemunya sama Karyan? Dia sempat nonton kamu atau gimana? Tiba-tiba ngajakin. Gimana ya kalau misalnya masalah yang kayak gitu biasanya lebih ke produser ya, lebih ke Kak Marlon. Kalau nggak Dedi sih yang ngobrolin kayak gitu-gitu ya. Gitu ya. Gitu. Aku hanya bertugas untuk bernyanyi. Yes. Berarti kamu duet ya? Yes, nanti aku akan keluarnya duet bareng Karyan. Kamu mungkin kan umurnya sangat muda sekali. Kamu tahu nggak Karyan The Massive sebelum Jakarta tuh tahu nggak? Tahu. Tahu dengerin juga lagu-lagu The Massive berarti? Ya, aku ada beberapa dengerin dan kebetulan lagu yang aku paling suka ini adalah Jangan Menyerah. Kenapa kamu paling suka sama Jangan Menyerah? Apa kamu kayak ada pernah satu titik kayak aduh apa gue nyerah aja ya gitu, aku nyerah aja gitu atau gimana? Karena menurut aku gimana ya jadi sebenarnya ini tuh yang Jangan Menyerah ini sebenarnya cukup kayak masuk dalam mirip-mirip sama lagu aku. Jadi kalau lagu aku yang sebelumnya ini tuh mulai dari yang tentang menyemangati ya. Iya. Itu tuh dari Semua Rasa, Jangan Bersedih, terus Gapai Bintang, dan ini tuh mirip-mirip konsepnya. Jangan kayak biar kita tuh tetap semangat dan jangan menyerah. Jadi kalau menurut aku kayak oh ini masuk nih, mirip tuh, jadi makanya itu aku seneng. Lagi kan di lagu-lagu aku tuh kayak Semua Rasa kan ayo lawan semua rasa, takut dan ragu. Nah, takut dan ragu kita lawan. Habis itu kalau misalnya Jangan Bersedih, kawan janganlah bersedih, jangan kau sakit hati. Nah, kalau yang kayak gitu kan berarti kita disuruh untuk jangan bersedih, kita tuh harus terus semangat. Nah, terus kalau Gapai Bintang, ku kan terbang tinggi ke langit, menggapai bintang yang jauh walau rintangan menghadang. Nah, rintangan-rintangan yang kita lewatin ini nih, jadi kita tuh ketika kita lewatin, kita tuh harus terus semangat dan jangan menyerah. Makanya itu. Jadi kalau menurut aku masuk nih gitu loh. Makanya aku suka banget sama lagu-lagu yang namanya positive vibes gitu. Aku jadi pengen nonton kamu live deh. Stay tune. Aku paling suka nonton musisi live. Jadi kayak bahkan sebenarnya makanya suaraku agak-agak kurang gini karena habis konser saya kemarin. Konser apa Kak? Nonton Pesta Waranada Festival. Jadi kita ada activation buat bikin podcast live gitu. I see. Sama labelnya Mas Karyan juga, Semesta Record. Kita salah satu talentnya juga yang dari Korea itu. Korea, oke. Iya, terus habis itu kan jadi kita sekalian di situ kita nonton konser kan, jadi wes aku habis. Oke Kak.
Iya gitulah. Sebenarnya thank you banget udah ngobrol sama aku hari ini. Aku seru banget sih. Maksudnya aku ini kamu musisi mungkin dibilangnya cilik apa remaja nih jadi perpindahan musisi Yes. perpindahan ya kan. Soalnya terakhir aku menjadi penyanyi cilik itu di tahun ini ya harusnya ya, karena umur aku adalah 13 tahun dan 13 tahun itu sebenarnya masuknya udah ke remaja. Udah Jadi remaja ya. makanya itu di tahun ini lagu-lagunya itu sudah mulai mengarah ke remaja. Apalagi ada satu lagu sebenarnya aku pernah kolaborasi juga bareng Kak Feokila, dan itu tuh kan masuk banget dalam tema yang remaja. Jadi Oh iya. teman istimewa judulnya. Sama-sama Farel juga pernah ya. Nah, Farel juga kan. Ya, barang Kak Farel ini yang kita tahu sendiri ya, yang kalau baru-baru ini. Iya. Yes, itu sih. Kayaknya kamu tuh musisi termuda yang pernah aku aja ngobrol. Oh iya? Iya. Aku makanya pas pertama kali pas ini ya udah, mesti aku juga penasaran juga. Aku belum pernah gitu loh sama sumur aku bikin podcast tuh. Kayaknya belum pernah ngulik hal ini, dan kayaknya emang seru banget. Dan aku memang kayak sebagai generasi aku yang di zamannya itu ya tumbuh dengan musisi-musisi cilik ya gitu kan, itu jadi buat aku menyenangkan banget gitu bisa kenal kamu gitu ya. Oke. Dan buat teman-teman yang mau ikutin kamu bisa di mana nih berarti? Ya, kalau misalnya mau lihat keseharian aku, mau ngelihat di mana, itu tuh bisa lihatnya di Instagram aku, TikTok aku, atau nggak YouTube aku. Cuman kalau misalnya keseharian ini lebih onnya di Instagram ya. Instagram aku namanya adalah etenia.craft, terus TikTok aku etenia.craft, dan juga YouTube aku etenia.craft. Semua itu etenia.craft isinya gitu. Jangan lupa di follow ya. Jangan lupa juga dengerin lagunya. Yes. Siap, apalagi tadi ada yang kolaborasi tadi ya. Yes, kolaborasi itu. Oke. Buat teman-teman juga yang ingin bersama atau ada ide untuk konten podcast Samstory selanjutnya, bisa banget hit shout up on Instagram di @podcastsamstory, dan juga bisa mau email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan Samtalk episode ke-158 bersama Etinia. Wow. And see you on the next episode. Dadah semuanya. Bye-bye. Thank you.